Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir. Tentunya masih melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Kita di malam hari ini berencana masuk di ayat ke-29, dan jika masih luang waktu kita akan masuk di 30. Tapi sebelumnya kita dengarin, kita dengar atau tidak? Dengar ya? Alhamdulillah. Baik, kita baca kalau begitu ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tsumma stawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ini ayat adalah merupakan nikmat besar bagi kita anak Adam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an, apa yang di atas permukaan bumi ini seluruhnya. Dialah Allah, huwa maksudnya Allah, alladzi yang khalaqa menciptakan, lakum untuk kalian, ma fil ardi jami'a, apa yang berada di atas muka bumi ini seluruhnya. Ini ayat menjadi kaidah bagi kita terkait dengan apa saja yang ada di muka bumi ini. Itu ternyata untuk kita semuanya. Tentunya yang belum berpemilik. Makanya terdapat beberapa kaidah terkait dengan apa yang ada di muka bumi ini. Ada kaidah al-aslu fil asya al-manafi' al-hil, asal terhadap perkara-perkara yang memberikan manfaat itu halal di atas muka bumi ini. Segala sesuatu di atas muka bumi ini halal selama bermanfaat. Artinya kalau memudaratkan, ya tentunya tidak halal. Demikian pula kaidah
terkait dengan apa yang ada di bumi ini, man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih. Siapa yang duluan kepada perkara yang mubah, maka dialah yang punya hak tentang perkara itu. Mungkin kalau kita sekarang tidak ada lagi tanah kosong ya, tapi orang tua kita mungkin dulu yang duluan kasih tanda itu tanah, dia yang punya. Karena bumi ini memang Allah ciptakan untuk kita. Jadi siapa yang duluan, dia pemiliknya. Dia pemiliknya. Sekedar dia tandai pakai batu atau dia gali sumur, dia yang punya. Selama sebelumnya tidak berpemilik. Karena kaidahnya begitu. Allah menciptakan untuk kita seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini. Semuanya. Makanya semuanya halal. Kecuali memang perkara itu ada mudaratnya, maka memang syariat pasti akan haramkan. Dipastikan syariat akan mengharamkannya. Ini ayat adalah ayat yang tentunya sekali lagi merupakan nikmat besar bagi kita. Jadi Allah tidak hanya menciptakan kita sebagai penghuni bumi ini, sebagaimana akan dikatakan nanti di ayat 30, tapi semua juga yang kita butuhkan di atas muka bumi ini, Allah juga ciptakan. Jadi bukan hanya menciptakan kita selesai. Iya. Mungkin kalau kita di Indonesia ini mungkin tidak merasa itu, bahwa seluruh yang di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Tapi kita bisa membaca sejarah ketika Nabi Ibrahim pertama sekali menyimpan Hajar dan anaknya Ismail di wadin ghairo di zar'in, di lembah yang tidak ada tanamannya, tandus. Iya, tidak ada apa-apa di dalamnya, tidak ada pohonnya, tidak ada airnya, tidak ada orang hidup. Makanya ketika Adam membangun tempat ibadah pertama, yaitu Ka'bah itu, dia berpindah dari Makkah ke Palestina, membangun tempat ibadah kedua, Baitul Maqdis. Tidak bisa orang hidup di Makkah. Tapi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anaknya dan Hajar ke tempat itu. Dan keyakinan pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk mereka apa yang dia butuhkan. Karena Allah sudah katakan, Allah menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Di sini ayatnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas muka bumi ini seluruhnya untuk kalian. Berarti dicipta untuk kita. Apa yang kita butuh pasti Allah adakan. Lihat keajabannya. Jadi waktu Nabi Ibrahim tinggalkan, tidak ada manusia, tidak ada di lembah itu. Cuman Allah suruh dia lakukan. Saat dia tinggalkan anaknya dan ibu dari anaknya, dia langsung pergi, hanya meninggalkan air, satu tempat dari air dan makanan yang mereka bawa. Waktu dia pergi, ditanya oleh Hajar,
Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruhmu ini untuk melakukan ini? Meninggal membawa kami dari Palestina ke sini tempat tandus. Pertanyaan dari Hajar satu saja. Ketika Nabi Ibrahim sudah mau pergi kembali ke Syam, pertanyaannya cuman, apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim tidak berkata sedikit pun, cuman dia mengangguk, yang berarti iya. Maka keyakinan Hajar, dia bilang, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Karena kalau kita disuruh oleh Allah untuk tinggal di situ, pasti Allah akan menciptakan hal yang kita butuhkan. Dan terbukti, bisanya muncul air di situ. Saat kehabisan air, dan air susunya juga sudah habis karena juga tidak minum apapun, dan Hajar naik ke Sofa, turun, naik lagi ke Marwa, turun, naik lagi ke Sofa, sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Melihat siapa? Melihat apakah ada manusia datang. Apakah ada bantuan berupa manusia datang. Dia tidak lihat ada sesuatu apapun. Saat dia kembali meninggalkan tadinya itu, anaknya menangis. Ismail menangis dan menendang-nendang dengan kakinya tanah yang di lembah itu, di dekat Baitullah. Keluar mata air. Bayangkan, ini ayat. Keluar mata air, itulah dibilang air Zam-Zam. Kenapa dinamakan air Zam-Zam? Karena Hajar saat dia keliling ini dari Sofa Marwa, dari Marwa ke Sofa, dia mendengar ada suara mengalir. Zam, zam, zam begitu. Itu namanya air Zam-Zam. Iya. Mengalir keluar. Langsung dia kembali, dia melihat ada air mengalir, cuman dia tahan. Dia buatlah bendung, apa itu istilahnya? Bedengnya. Kata Nabi, seandainya dia biarkan mengalir, maka akan mengalir air. Cuman dia tahan, akhirnya air Zam-Zam itu keluar, tidak mengalir. Tapi tidak pernah kering. Tidak pernah kering. Seandainya dia tidak tahan, maka akan mengalir airnya. Akan mengalir airnya. Bayangkan, ini kan bisa dikatakan mustahil. Sampai sekarang kalau digali tidak dapat air. Itu air di Saudi, Makkah, Madinah, itu air laut. Air asin yang dijadikan air tawar. Kalau gali sumur berapa ratus ke dalam, inilah sumurnya, Zam-Zam. Ini kuasanya Allah. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah katakan. Kalau kita hidup di muka bumi ini, dimanapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan apa yang kita butuh. Ini ayat. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Kata ulama tafsir, lakum, kata huruf lam itu lil ibahah, bermakna mubah. Jadi kalau kita terjemahkan sesuai dengan itu, dialah Allah yang menciptakan mubah untuk kalian. Apa yang di atas muka bumi ini seluruhnya, semuanya mubah. Semuanya mubah. Iya. Ini ayat, tentunya ayat yang sangat menggembirakan sekali. Tentunya kalau orang-orang yang beriman menambah keyakinan mereka bahwa kita di dunia ini, ya, dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia.
Bukan. Ini harus kita paham baik-baik. Iya. Kenapa harus paham itu? Karena di sana ada faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ketika belum menyebutkan faedah dari ini ayat, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di atas permukaan bumi ini mubah. Kata beliau, ya, minnatullahi ta'ala ala ibadih. Ini anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bi an khalaqalahum ma fil ardi jami'a. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk mereka seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini untuk mereka. Fa kullu syai'in fil ardi fa innahu lana walhamdulillah. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini itu untuk kita. Untuk kita. Allah ciptakan untuk kemaslahatan kita. Ya, untuk kemaslahatan kita. Alhamdulillah. Cuman kata beliau, wal ajab anna minan nas man sakhara nafsahu lima sakharahu Allahu lah. Tapi yang sangat mengherankan, di antara manusia ada yang, ya, menundukkan dirinya terhadap apa yang Allah tundukkan untuknya. Ini ucapan yang dalam sekali. Di antara orang ada yang menyibukkan dirinya dengan perkara dia tunduk terhadapnya, padahal itu tunduk kepadanya. Artinya, beliau ingin katakan kepada kita, dunia ini memang diciptakan untuk kita. Bukan kita yang diciptakan untuk dunia. Jangan sampai karena dunia, kita lalai dari yang menciptakan kita dan yang menciptakan dunia ini. Iya. Jangan sampai, sekali lagi, karena dunia, kita lalai dari yang menciptakan dunia ini. Untuk kita. Dalam bahasa lainnya, kadang di antara kita ini, kalau dikasih dunia, malah jauh dari yang memberikan kepada kita dunia itu. Itu kenyataan. Kita bisa lihat Qarun. Ketika Allah kasih dia dunia, dia lupa Allah. Ketika ditagih zakatnya oleh Musa, dia bilang, ini kan saya wariskan dari bapakku. Lupa kepada yang memberikannya. Iya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada zakatnya. Dan Allah tidak butuh juga kepada hartanya. Akhirnya Allah tenggelamkan ke bumi. Makanya kita mungkin sering baca surah Al-Kahfi. Ya, di surat Al-Kahfi itu ada sebenarnya peringatan untuk kita terkait dengan masalah ini. Artinya dunia ini memang diciptakan untuk kita, bukan kita yang diciptakan untuk dunia. Kita hidup bukan untuk dunia. Kita hidup bukan di sini. Kita hidup untuk akhirat. Dunia ini mau tidak mau pasti kita dapat. Karena memang untuk kita diciptakan. Untuk kita diciptakan. Ada, ya, mungkin kita ambil sedikit itu surat Al-Kahfi. Karena mungkin kita sering bacakan, ini sunnah dibaca hari Jumat. Ada satu ayat di surah Al-Kahfi, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjelaskan kepada kita sebenarnya terkait dengan kehidupan, ya, dunia ini. Terkait dengan kehidupan dunia ini. Al-Kahfi ayat 46. Ya, bisa
nanti kita baca, atau kalau baca hari Jumat, kita bisa lihat sedikit artinya. Kita bisa membaca sedikit artinya supaya kita paham terkait dengan kehidupan kita di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita bukan untuk dunia, tapi dunialah yang diciptakan untuk kita. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala katakan dulu di 45 surah Al-Kahfi ayat 45, kemudian di 46 penutupnya. Kata Allah, wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kebetulan juga ini kita lagi hujan. Kata Allah, wadrib lahum mathalal hayati dunya. Buatkan perumpamaan untuk mereka kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama. Itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Ini seperti hujan yang lagi turun. Ini perumpamaan kehidupan dunia. Seperti ini air hujan turun dari langit. Faktalata bihi nabatul ard. Sehingga dia akan bercampur air ini dengan tumbuhan yang ada di dalam perut bumi. Makanya tadinya musim kering, tidak ada apa-apa di atas. Mungkin kalau kita punya halaman, tidak ada kehidupan. Tapi kalau turun hujan, langsung muncul itu. Bercampur dengan biji-bijian di bawah. Iya. Tumbuh. Karena sebab air hujan itu, tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi. Setelah tumbuh, menghijau. Sehingga kita sangat suka melihat. Sangat suka melihatnya. Tapi setelah itu, fa'asbaha hashiman tadaruhu riyah. Dia malah menguning, mengering, tertiup oleh angin. Itu hakikatnya. Kita menyaksikan itu. Hujan turun, tumbuh, hijau. Sampai kita, Masya Allah, indahnya ini rumput. Indahnya ini bunga. Setelah itu nanti, selesai masanya, dia akan menguning, kering, maka diterbangkan oleh angin. Diterbangkan oleh angin, kata Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu Allah katakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak keturunan itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Itu hanya perhiasan. Iya. Ditakbir, diungkapkan oleh Allah dengan perhiasan. Itu hanya diciptakan kebutuhan kita sebagai manusiawi. Kita butuh yang namanya zina dalam kehidupan ini. Tapi ingat kata Allah, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ini harus kita pahami bersama. Kata Allah yang harus kita pahami, akan tetapi amalan-amalan yang kekal, solatnya kita di masjid, berjalannya kita ke masjid, puasanya kita, hajinya kita, umrohnya kita, zakatnya kita, dan amalan-amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, itulah yang kekal. Iya. Adapun dunia ini tidak kekal. Seperti itu tadi. Tidak ada
tumbuhan di muka bumi ini yang hijau selama-lamanya tidak pernah mati. Begitu kita. Itu kita. Itu harus kita pahami. Jadi sekali lagi seperti penegasan di sini di ayat ini, di surat Al-Baqarah ini, mumpung lewat, dunia ini diciptakan untuk kita memang. Bukan kita diciptakan untuk dunia. Di sini bukan kehidupan tak. Iya, Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau perpanjang sebenarnya sangat banyak ayat yang terkait dengan yang ini. Terkait dengan kehidupan dunia ini. Sangat banyak. Kita bisa baca surat Al-Ankabut 64. Allah katakan seperti ini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ini di surat Al-Ankabut. Kata Allah, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Artinya namanya permainan, masa kita bermain terus? Tidak mungkin. Senda gurau, masa kita bergurau senda gurau terus? Tidak mungkin. Itu hanya sementara. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguh kata Allah, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, kata Allah, sekiranya mereka mengetahui. Kan banyak di antara kita ini lalai, hilang ilmu tentang itu. Akhirnya seakan-akan kalau kita dapat dunia ini, ya sudah, inilah saya hidupku. Akhirnya kita lalai. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ayat yang semisal yang lebih terang lagi ada di surat Al-Hadid ayat 20. Ayat 20. Kata Allah, "I'lamu", ilmuilah. Kita disuruh pelajari. Pelajari. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal auladi kamathali ghaitin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ini ujungnya. Kata Allah, ketahuilah, ilmuilah. Sungguh kehidupan dunia ini adalah hanya laib, permainan, walahu, senda gurau, wazina, dan perhiasan, watafakhurum bainakum, dan saling berbangga-bangga saja di antara kalian. Dunia ini hakikatnya begitu. Iya. Kamu punya harta apa? Berapa pemasukanmu setiap bulan? Sekian. Oh, saya sekian sudah beli Fortuner. Kamu apa? Masa masih motor? Itulah dunia. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Itulah kehidupan dunia yang Allah singkat. Yang Allah singkat di sini. Wa takathurum fil amwali wal aulad. Dunia ini kita hanya berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan kita hanya berlomba-lomba untuk memperbanyak anak. Kami kita ini mulai mikir kaya, mulai teman tak bilang, apa ji? Percuma kaya kalau saya registri. Nyata itu. Pergi makin duduk di warkop, itu cerita yang paling sering. Iya, kalau punya satu warkop, kemudian buka lagi satu, mulai itu. Percuma kalau buka dua baru satu ji. Kan begitu ji. Itu memang begitu dunia. Iya, cerita sekitar janda. Paling subur itu. Iya kan?
Ini masalah memang begitu. Itulah kehidupan dunia. Maksudnya ini tidak bisa diangkat. Allah katakan, alimallahu annakum satadkurunahun. Terkait dengan janda, Pak, mohon maaf. Allah mengetahui bahwa kalian akan selalu menyebutnya. Baik, tanya mungkin kita. Allah sudah tahu pasti kita sebut-sebut. Karena itu cerita paling tidak membosankan itu bagi laki-laki. Allah tahu kamu pasti akan menyebut. Cuman kita harus sadari, begitulah dunia, sekedar menyebut. Bukan untuk, belum tentu langsung kita sebut, tiba-tiba langsung nikah sama dia, kan belum. Begitulah dunia, kata Allah. Hanya sekedar berbangga-bangga, atau sekedar memperbanyak harta dan anak. Kemudian kata Allah, kamatali goitin. Dia perumpamannya seperti hujan juga. Sama, ini banyak ayat dicontohkan dunia ini seperti hujan. Turun menimpa bumi, tumbuh-tumbuhan di bumi, a'jabal kuffar nabatu. Orang-orang kafir yang tidak tahu hakikat kehidupan dunia, takjub dengan itu. Takjub dengannya. Tsumma yahiju, setelah itu dia indah di pandangan, ya, mulailah setelah itu mengering, kuning, jadi kering, dan sama juga tertiup dengan angin. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwana. Kita pilih di akhirat, kata Allah, ada siksaan yang mengerikan dan ada ampunan dari Allah serta ridhonya. Kita pilih. Kita mau pakai dunia yang dikasih untuk mendapat adab atau untuk mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Yang jelas Allah telah gariskan untuk kita. Kalau ke sini, ini akan mendatangkan adab. Kalau ke sini, ini akan mendatangkan ridho Allah. Allah sudah kasih tahu. Tinggal kita. Tinggal kita. Dan jangan takut miskin. Bukan itu yang ditakutkan oleh Nabi. Karena ini ayat. Ini ayat. Baca baik-baik ini ayat. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi memang bumi ini dicipta untuk kita. Untuk kita. Makanya Nabi SAW di dalam hadis sebagai penutup untuk potongan ini, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi bersumpah, wallahi mal fakru aksha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan atas kalian. Bukan. Fakir, kita tahu fakir. Fakir itu dibawa dari miskin. Kalau miskin punya penghasilan pas dengan kebutuhannya. Fakir dibawanya. Rendah keadaannya. Dia ada penghasilannya tapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Kata Nabi, mal fakru aksha alaikum. Saya tidak mengkhawatirkan kemiskinan atas kalian. Terus apa yang Nabi takutkan? Ini harus kita pahami. Walakin aksha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busatat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Nabi, akan tetapi saya sangat takut dunia ini dibentangkan untuk kalian. Itu yang Nabi takutkan. Jangan sampai semua kita ini punya rezeki lapang. Karena harta ini kalau bukan ahlinya yang pegang, bahaya sekali. Iya. Maka itu ini Nabi takut. Saya takut, kata Nabi, atas kalian. Dunia ini dibentangkan
seperti dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Oh, kita tahu kan kaum Ad, Hud, itu orang-orang yang diberikan kekuatan secara badan dan harta dilapangkan. Iya, itu yang Nabi takutkan. Tapi setelah itu, mereka ketika berlomba-lomba untuk mendapatkannya, maka itu membinasakan mereka. Membinasakan mereka. Ini menakutkan. Ini yang Nabi takutkan. Bukan kemiskinan. Karena kita tidak mungkin diciptakan, dikeluarkan ke bumi ini dari perut ibu kita, terus kita tidak dikasih rezeki. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Allah sudah jamin. Di dalam perut ditulis rezeki kita. Dunia ini memang dicipta untuk kita. Memang dicipta untuk kita. Ini potongan awal. Kemudian setelah itu Allah katakan, "Tsumma stawa ilas sama." Itu setelah menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa taala istawa ilas sama, bermaksud menciptakan langit. Jadi bumi duluan, baru langit. Yang Allah cipta, ini urutan. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bermaksud ke langit untuk menciptakan langit, fasawwahunna sab'a samawat. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan sempurna 7 lapis langit. Ini langit yang kita lihat ini lapisan paling bawahnya. Langit dunia namanya, atapnya dunia ini, dan masih ada 7 lapis. Iya. Kemudian wa huwa ala kulli syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Setiap yang Allah cipta Allah tahu. Iya, setiap yang Allah cipta Allah tahu. Setiap apapun itu. Dari mulai diciptakan langit, kemudian mulai diciptakan bumi, langit disempurnakan menjadi 7 sampai nanti paling terakhir Allah tahu rinciannya apa yang akan terjadi. Siapa yang akan dicipta, kapan dia muncul, kapan dia keluar dari bumi, dari perut ibunya ke bumi, kemudian kapan dia masuk kembali ke bumi, dan kemudian kapan dia akan keluar kembali dari bumi, itu semua ditahu oleh Allah. Ini ya terkait dengan takdir, namanya martabatul ilmi. Kita yakini bahwa semua apapun yang terjadi diketahui oleh Allah. Semua, miskin, kaya, ya, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, berapa umurnya, semua rincian itu ditahu oleh Allah. Ya, bahkan apa yang ada dalam dada kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang kita bisa baca di malam hari ini, ayat 29. Kita tidak jadi lanjut ke ayat 30, insyaallah kita akan ambil di pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita di kehidupan dunia ini. Karena kita orang beriman, ciri-ciri kita adalah kalau dengar ayat seperti sahabat dulu, kalau turun Quran, zadatuhum imanan, bertambah keyakinannya kepada Allah. Ini tujuan kita mengkaji Quran. Tujuan kita, kenapa saya hubungkan, sebenarnya kalau tidak takut panjang dan luas, kita bisa hubungkan lebih banyak ayat. Tapi kan kita ini, yang penting kita pahami ayat yang kita lagi baca. Iya, kita hubungkan itu supaya lebih dipahami hakikatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai hal yang bisa menambah keimanan kita. Kita adzan dulu. Sini ada pertanyaan. Bismillah, apa sunnah-sunnah imam solat berjamaah sebelum takbiratul ihram dan setelah salam? Syukron Ustaz. Kalau sebelum solat, tentunya mengatur shaf. Ini dilakukan oleh Nabi kita, ya, dulu kalau mengimami solat, maka beliau menghadap ke makmum. Beliau meluruskan dan merapatkan shaf.
Iya, dengan mengucapkan sawu sufufakum. Luruskan, sejajarkan saf kalian. Syuddul khalal, tutup celah. Hadu bainal manakib, sejajarkan, luruskan antara pundak. Iya, wal aqab, dan antara tumit. Jadi yang menjadi ukuran di belakang, bukan depan. Itu ucapan-ucapan Nabi. Dan tidak sekali waktu beliau ucapkan itu. Maksudnya kadang beliau ucapkan ini, beliau ucapkan. Sampai beliau kalau ketika sudah memahami bahwa orang-orang paham, beliau bahkan tidak bilang itu. Kan kalau orang sudah paham, tidak perlu kita ngomong terus. Iya, jadi beliau ketika melihat sahabat sudah paham, beliau langsung menghadap ke depan, siap bertakbir. Pernah suatu ketika beliau kira sudah paham begitu, tapi belum mau takbir, ada yang lebih maju. Maka beliau lagi kasih tahu lagi. Jadi ketika ada yang tidak paham, baru kita. Ini tugasnya imam. Tugasnya imam. Kemudian juga Pak Imam walaupun tidak meluruskan shaf, dia disunahkan memang menghadap ke belakang. Dia lihat makmumnya. Apakah ada orang tua? Ada orang sakit? Ada orang musafir? Itu dia lihat ke belakang. Itu sunahnya imam itu. Jadi bukan karena meluruskan shaf. Kenapa? Karena dia imam sholat itu membaca bacaan, dia melihat ke belakang, melihat makmum. Iya, karena Nabi katakan man amman nas falyukhaffif fa inna min wara'ahu dhaif wal kabir wal marid wa dzal hajah. Siapa yang mengimami manusia peringan, karena di belakangnya kadang ada orang tidak mampu berdiri lama, ada orang tua, ada orang sakit, dan ada orang memiliki hajat. Kadang dia misalnya di kita ini di Masjid Veteran ini, orang lewat, masuk waktu langsung dia masuk, berhenti, parkir, sholat. Setelahnya dia mau pergi. Maka masjid yang di pinggir jalan seperti ini, perhatikan keadaannya orang. Jangan sampai dia sholat, kita panjang bacaannya, sebentar dia hanya pikir, lah budu ini, gimana keluarga ini. Jadi kan begitu. Akhirnya nanti lama-lama orang, adzan. Tapi masjid Mamajan dilihat, panjang sini imamnya, sebelah. Kan itu jadinya tidak bagus. Itu yang dilihat. Jadi dia harus lihat, bukan sebagian orang, dia kira itu hanya rapat luruskan shaf. Lihat ke, enggak, bukan. Nabi memang suruh lihat ke makmum. Iya, suruh lihat ke makmum. Apakah ada orang sakit? Apakah ada orang tua? Apakah ada orang memiliki kebutuhan? Itu yang dilihat. Apakah ada anak kecil? Kalau ada anak kecil, ringankan. Kan itu anak kecil, bertahan itu sedikit sekali. Kalau lambat sudah, sisa awalnya garu-garu. Setelah itu kadang keluar dari shaf. Kadang diganggu anaknya, temannya. Karena kenapa? Panjang. Itu yang diperhatikan. Itu sebelum sholat. Adapun setelah sholat, alhamdulillah, tentunya Nabi SAW mengajarkan kepada kita wirid-wirid, zikir-zikir yang beliau sendiri lakukan dan beliau anjurkan ke sahabat. Banyak dalam hal ini, alhamdulillah, diantaranya misalnya Nabi, beliau kalau sudah salam, belum beristighfar 3 kali. Beliau mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Kadang beliau lengkap dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu dia baca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Setelah itu kadang beliau baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang beliau baca. Ya, dan beliau juga menganjurkan beberapa zikir. Itu yang dinukilkan Nabi didengar
melafadzkannya. Ada juga yang Nabi ajarkan ke sahabat. Seperti yang biasa kita lakukan, alhamdulillah, kita bertasbih 33 kali. Kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar 33 kali. Itu jumlahnya adalah 99. Kemudian Nabi mengajarkan sempurnakan 100 dengan tahlil, dengan la ilaha illallah di terakhir. Itu yang Nabi ajarkan. Juga beliau ajarkan ayat kursi. Apalagi ini ayat kursi. Kalau kita tidak bisa itu tadi tergesa-gesa dengan ada kebutuhan, tidak bisa tadi itu 100. Minimal ayat kursi. Ayat kursi itu jangan dianggap sepele kalau habis sholat 5 waktu. Kata Nabi, tidak ada menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Tunggu mati saja ini. Tunggu meninggal. Kapan meninggal? Surga. Orang yang ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Ya, kemudian juga Nabi ajarkan untuk setelah sholat subuh. Kan ada bacaan tambahan yang tidak ada di sholat lain. Seperti kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Terus jangan lupa kita baca bismika. Apa itu? Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu dibaca dan di sholat asar juga. Cuma sholat asar ada lagi tambahan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Banyak hal ini kalau setelah sholat. Kalau setelah sholat dengan cara duduk menghadap. Kalau imam ini kita bercerita imam menghadap ke makmum. Karena Nabi kalau sudah sholat, beliau menghadapkan wajahnya ke para sahabat. Ya tidak masalah kalau orang menghadap ke depan atau ke samping. Tidak ada masalahnya itu. Cuman sunnahnya adalah menghadap ke makmum. Menghadap ke makmum. Ini beberapa hal wallahualam terkait dengan ini yang kami ingat dari hal-hal yang dilakukan sebelum sholat dan setelah sholat bagi imam. Ustaz, apa hukum memberi hadiah atau makanan kepada sopir bus karyawan di kantor? Apakah ini termasuk riswah? Sogok ya? Apakah termasuk sogok? Memberi, tergantung. Dalam hal ini apakah memang ada syarat dari kantor itu, instansi itu untuk tidak memberikan makanan kepada pekerja atau bagaimana? Kalau ada syaratnya tidak boleh. Kalau ada syaratnya tentunya tidak boleh, karena al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu ada syaratnya, dia pegang. Kalau ada syarat dipegang. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kita pegang itu syarat. Tapi kalau itu hal yang biasa berjalan di tengah kita di kantor itu misalnya, saling memberikan hadiah, bahkan kepada sopir bus tadi, tidak masalah. Itu hal yang berjalan yang tidak diingkari di tengah-tengah kita. Wallahualam. Apakah perlu seorang anak diberi tambahan les bahasa Arab? Di sekolah ada pelajaran bahasa Arab. Jam pulangnya sore pada asar. Anak masih kelas 1 SD. Baik. Masya Allah, pelan-pelan Pak Haji. Iya, itu anak. Jangan langsung digas kecil. Nanti dia balik malah bosan. Dia sudah capek belajar. Iya, dia juga cepat lupa. Maksudnya yang penting saja. Yang penting saja. Misalnya Quran kita fokus itu saja. Quran saja. Jangan dulu tambah-tambah yang lain. Karena nanti malah sudah berusia balik, dia malah putus. Itu yang masalah. Iya, makanya Nabi SAW sebenarnya telah mengajarkan kepada kita cara mendidik anak itu yang kita bertahap. Nabi bilang begini, muru auladakum bis shalah, ini contoh.
Muru auladakum bis-shalah wa hum bisab'in. Suruh anak kalian sholat di usia 7 tahun. Suruh saja. Tidak dipukul, tidak dikerasi. Tidak. Suruh saya sholat kena. Kemudian setelah itu wadribuhum wa hum bi'ashrin. Pukul kalau sudah berusia 10. Ini kan bertahap, pelan-pelan. Itu yang diajarkan. Ini anak baru SD. Yang sampai nanti SMP sudah mulai bosan. Enggak. Bahasa Arab bagus dipelajari. Tapi lebih utama Quran. Itu yang dibicarakan oleh ulama dari dulu sampai ulama sekarang ini. Nah, bukan awal belajar adalah bahasa Arab. Quran saja. Quran saja. Iya, walaupun ada sebagian ulama menyatakan bahasa Arab dulu seperti yang dinukil dari Ibnul Arabi Al-Maliki dalam madhab Malikiyah. Beliau ada satu ucapan dalam hal ini, dia bahasa Arab dulu baru Quran. Cuman pendapat ini dikritik oleh banyak ulama. Iya, oleh banyak ulama. Karena syarat pintar bahasa Arab itu syarat untuk da'i. Untuk orang yang mau menyampaikan Quran dan Sunnah. Tentunya anak kecil belum mau ceramah. Da'i cilik. Kan belum, dah. Belum wajib dia ceramah. Iya, belum wajib dia ceramah. Jadi kalau kita pelan-pelan berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ulama kita dalam masalah ini, dalam masalah mendidik anak. Bahkan sebelum 7 tahun, tidak ada apapun yang disuruhkan kepada. Hanya sekedar mengikutkan, supaya dia terbiasa dengan perbuatan baik. Itu saja. Wallahualam. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Nanti terlalu panjang, karena sudah bunyi kedua ini Pak ya. Alhamdulillah, itu tanda kalau kita sudah mau sudah. Alhamdulillah. Sudah banyak juga di jemaah yang berdiri di pintu. Nanti kita dimarah-marahi, ngapa ini? Lama sekali. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.